Selamat sore semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Susanto MPD dan Bapak Dr. Andes Totobara SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah geometri. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang poligon sebangun yang beranggotakan saya sendiri, Nadifa Ika Prianti, dengan NIM 21021010104. Saya Puji Wilujeng Cayaning Tias dengan NIM 21021010105. Saya Revita Juliana Putri dengan NIM 21021010106. Baik, saya mulai. Poligon sebangun. Ketika dua bangun memiliki bentuk yang sama persis, dua bangun tersebut disebut sebangun. Simbol yang menyatakan mirip dengan adalah, ini simbol seperti gelombang itu. Jika dua bentuk memiliki bentuk yang sama, dan semua bagian bersesuaian memiliki ukuran yang sama, dua bentuk tersebut kongruen. Simbol kongruen adalah gabungan dari simbol kesamaan dan kesetaraan. Dapat disimpulkan dua poligon kongruen juga poligon yang sebangun. Bangun dua dimensi pada gambar 5.3, segitiga ABC dan segitiga DEF dapat dikatakan sebangun. Tetapi mungkin juga bangun tiga dimensi sebangun. Contohnya seperti wadah jus jeruk sebangun ditunjukkan pada gambar 5.4 A dan B. Secara informal, dua figur tersebut sebangun jika salah satunya merupakan perluasan dari yang lain. Untuk kaleng tuna dan jus jeruk pada gambar 5.4 B dan C tidak sebangun, bahkan jika keduanya adalah tabung. Hal ini akan dijelaskan lebih rinci pada bab tabung. Dua poligon dikatakan sebangun jika setiap sudut yang berkorespondensi kongruen. Namun, kongruensi sudut tidak cukup untuk menyatakan dua poligon sebangun. Titik sudut dari sudut-sudut yang kongruen adalah simpul yang berkorespondensi dari poligon sebangun. Jika sudut A pada poligon pertama kongruen dengan sudut M pada poligon kedua, lalu simpul A sesuai dengan simpul M, maka dapat disimbolkan A berkorespondensi M. Kita dapat menunjukkan sudut A berkorespondensi sudut M dengan menuliskan sudut A berkorespondensi sudut M. Pasangan sudut seperti sudut A dan sudut M adalah sudut yang berkorespondensi dan sisi-sisinya ditentukan oleh simpul berurutan dan bersesuaian disebut sisi yang berkorespondensi dari poligon sebangun. Misal, jika A berkorespondensi dengan M dan B berkorespondensi dengan N, lalu segmen garis AB berkorespondensi dengan segmen garis MN. Contoh 1. Diberikan segi 4 sebangun ABCD dan HJKL dengan sudut kongruen seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.5. Beri nama simpul, sudut, dan sisi yang bersesuaian satu sama lain. Penyelesaian. Karena sudut A kongruen dengan sudut H, oleh karena itu A berkorespondensi dengan H dan sudut A berkorespondensi sudut H. Demikian pula B berkorespondensi J dan sudut B berkorespondensi sudut J. C berkorespondensi K dan sudut C berkorespondensi sudut K. D berkorespondensi L dan sudut D berkorespondensi sudut L. Ketika pasangan simpul berturut-turut dan sesuai dikaitkan, sisi yang sesuai termasuk antara sudut yang sesuai atau simpul. Segmen garis AB berkorespondensi dengan segmen garis HJ, segmen garis BC berkorespondensi dengan segmen garis JK, segmen garis CD berkorespondensi dengan segmen garis KL, dan segmen garis AD berkorespondensi dengan segmen garis HL. Dengan pemahaman tentang sudut yang bersesuaian,
dan sisi yang bersesuaian, kita dapat mendefinisikan poligon sebangun yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji. Baik, akan saya lanjutkan. Definisi. Dua poligon serupa jika dan hanya jika dua kondisi terpenuhi. Yang pertama, semua pasangan sudut yang bersesuaian kongruen. Yang kedua, semua pasangan sisi yang bersesuaian sebanding. Kondisi kedua untuk kesamaan mensyaratkan bahwa proporsi yang diperluas berikut ada untuk sisi-sisi segi empat yang serupa dari contoh 1. AB per HJ sama dengan BC per JK sama dengan CD per KL sama dengan AD per HL. Perhatikan bahwa kedua kondisi kesamaan diperlukan. Meskipun kondisi 1 terpenuhi untuk persegi EFGH dan persegi panjang RSTU pada gambar 5.6a dan B, angka tersebut tidak serupa, yaitu yang satu bukan pembesaran dari yang lain karena proporsi yang diperluas tidak benar. Di sisi lain, kondisi 2 dipenuhi untuk persegi EFGH dan belah ketupat WXYZ pada gambar 5.6a dan C. Tetapi angka tersebut tidak serupa karena pasangan sudut yang bersesuaian tidak kongruen. Lanjut. Contoh yang kedua, mana yang harus sebangun? A. Setiap dua segitiga sama kaki. B. Sembarang dua segi 5 beraturan. C. Setiap dua persegi panjang. D. Sembarang dua persegi. Jawabannya yang A. Tidak. Karena pasangan sisi tidak proporsional. Yang ke B, iya, karena semua sudutnya kongruen, masing-masing berukuran 108 derajat. Dan semua pasang sisinya adalah sebanding. Yang C tidak, karena semua sudut berukuran 90 derajat, tetapi pasangan sisinya belum tentu proporsional. Yang D ya, karena semua sudut berukuran 90 derajat, dan semua pasang sisinya sebanding. Ini adalah praktik umum untuk memberi nama simpul yang sesuai dari poligon sebangun di semua bagian yang sama. Misalnya, jika ada segi 5 ABCDE mirip dengan segi 5 MNPQR, maka kita tahu bahwa A berkorespondensi dengan B berkorespondensi dengan N, C berkorespondensi dengan P, D berkorespondensi dengan Q, E berkorespondensi dengan R. Sudut A kongruen dengan sudut M, sudut B kongruen dengan sudut N, sudut C kongruen dengan sudut P, sudut D kongruen dengan sudut Q, dan sudut E kongruen dengan sudut R. Karena korespondensi yang ditunjukkan dari simpul, kita juga tahu bahwa AB per MN sama dengan BC per NP sama dengan CD per PQ sama dengan DE per QR sama dengan EA per RM. Lanjut. Contoh yang ketiga. Jika segitiga ABC sama dengan segitiga DEF pada gambar 5.7, jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF, maka pada gambar 5.7 gunakan langkah-langkah yang ditunjukkan untuk menemukan langkah-langkah dari bagian yang tersisa dari masing-masing segitiga. Penyelesaiannya, karena jumlah besar sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat, maka besar sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi dalam kurung 90 derajat ditambah 37 derajat, sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat, sama dengan 53 derajat. Dan karena sebangun dan korespondensi oleh sudut, besar sudut D sama dengan 53 derajat, besar sudut E sama dengan 37 derajat, dan besar sudut F sama dengan 90 derajat. Proporsi yang menghubungkan panjang sisi-sisinya adalah sudut
adalah AC per DF sama dengan CB per FE sama dengan AB per DE. Jadi 3/6 sama dengan 4 per FE sama dengan 5 per DE. Dari 3/6 sama dengan 4 per FE, kita bisa melihat bahwa 3 kali FE sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi FE sama dengan 24 dibagi 3 hasilnya 8. Kemudian kita cari DE dari 3/6 sama dengan 5 per DE. Kemudian kita bisa melihat bahwa 3 kali DE sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30. Kemudian FE sama dengan 30 dibagi 3 hasilnya 10. Kemudian akan dilanjutkan oleh Revita. Baik. Secara proporsional, semua rasio dapat dibalik. Dengan demikian, contoh 3 dapat diselesaikan dengan menggunakan proporsi DF per AC sama dengan FE per CB sama dengan DE per AB. Dalam proporsi yang diperluas, semua rasio harus sama dengan nilai konstanta yang sama. Pada poin ini, yang sering kita sebut konstanta dari proporsionalitas dengan K, kita mengetahui bahwa DF per AC sama dengan K, FE per CB sama dengan K, dan DE per AB sama dengan K. Oleh karena itu, DF sama dengan AC dikali K, FE sama dengan CB dikali K, dan DE sama dengan AB dikali K. Dalam contoh 3, konstanta proporsionalitas ini memiliki nilai yang berarti bahwa panjang setiap sisi segitiga yang lebih besar adalah 2 kali panjang sisi yang bersesuaian dari segitiga yang lebih kecil. Jika kesamaan mengarah ke pembesaran atau peregangan dan penyusutan, konstanta proporsionalitas juga digunakan untuk skala peta, diagram, atau kerangka kerja terperinci. Akibatnya, masalah penskalaan dapat diselesaikan dengan menggunakan proporsi. Contoh 4. Pada peta, panjang 1 inci mewakili jarak 30 mili. Pada peta, seberapa jauh jarak antara dua kota akan muncul jika mereka sebenarnya berjarak 140 mili sepanjang garis lurus. Penyelesaian, di mana X adalah jarak peta yang diinginkan dalam inci. 1/30 sama dengan X per 40. X per 140. 30 dikali X sama dengan 140 dikali 1. X sama dengan 140 dibagi 3. Atau, 140 dibagi 30. Sama dengan 14/3 sama dengan 4 dikali 2/3 inci. Selanjutnya, contoh 5. Pada gambar 5.8, segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, dengan sudut ADE kongruen dengan sudut B. Jika DE sama dengan 3, AC sama dengan 16, dan EC sama dengan BC, tentukan panjang BC. Solusi, dari segitiga yang sebangun kita memiliki DE per BC sama dengan AE per AC, dengan AC sama dengan AE plus EC, dan mewakili panjang segmen kongruen, yaitu segmen garis EC dan segmen garis BC oleh X. Kita mempunyai 16 sama dengan AE ditambah X. Jadi AE sama dengan 16 dikurangi X. Substitusikan pada proporsi, lalu kita akan memiliki DE per BC sama dengan AE per AC. 3 per X sama dengan 16 dikurangi X per 16, karena AE sama dengan 16 per X. 3 dikali 16 sama dengan X dikali 16 kurangi X. 48 sama dengan 16X dikurangi X kuadrat. X kuadrat min 16X
plus 48 sama dengan 0. Kita faktorkan dan memiliki faktor X kurangi 4 dikali X kurangi 2. Maka diperoleh X sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Selanjutnya, sekarang X atau BC sama dengan 4 atau 12. Sekarang panjang yang dapat diterima, tetapi gambar berskala berbeda seperti yang diilustrasikan pada gambar 5.9, yaitu pada gambar 5.9 yang A, kita memperoleh nilai X yaitu sebesar 4, dan pada gambar 5.9 yang B, kita memperoleh X dengan nilai 12. Selanjutnya, contoh berikutnya menggunakan metode yang disebut shadow reckoning. Metode perhitungan panjang ini sudah ada sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu ketika digunakan oleh matematikawan Yunani, Thales, untuk memperkirakan ketinggian piramida di Mesir. Pada gambar 5.10, metodenya mengasumsikan dengan benar bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Perhatikan bahwa sudut A kongruen dengan sudut D dan sudut C kongruen dengan sudut F. Selanjutnya, Darnell penasaran dengan tinggi tiang bendera yang berdiri di depan sekolahnya. Darnell yang tingginya 6 kaki membuat bayangan yang dia lewati pada ketinggian 9 kaki. Dia berjalan sepanjang bayangan tiang bendera yang jaraknya 30 kaki. Berapa tinggi tiang bendera? Pada gambar 5.10, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Dari segitiga yang sebangun kita tahu bahwa AC per DF sama dengan BC per EF, atau AC per BC sama dengan DF per EF. Dengan menukarkan cara di mana H adalah tinggi tiang bendera, substitusikan ke dalam proporsi kedua yang mengarah ke 6 per 9 sama dengan H. H itu pengganti DF per 30. Jadi 6 dikali 30 sama dengan H dikali 9. 180 sama dengan H dikali 9. H sama dengan 180 dibagi 9, sama dengan 20. Tinggi tiang bendera adalah 20 kaki. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, silahkan raise hand. Baik, yang pertama, Faikotul Munawaroh. Ya, terima kasih atas waktunya. Bisa ditunjukkan slide 13. Ini, saya mau nanya ini, kalimat yang terakhir, jika kesamaan mengarah ke pembesaran atau peregangan dan penyusutan, itu maksudnya gimana ya? Maksudnya itu kan kayak kurang nyambung gitu loh, nggak ada maka. Maksudnya itu jika apa gitu loh. Paham nggak? Itu konstantanya, hasil konstantanya antara DF per AC sama dengan FE per CB. Maksudnya kan ada dua bangun kan. Itu sebentar. Seumpamanya kan dua bangun yang sebangun. Itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Nah, antara gambar A dan gambar B itu termasuk pembesaran atau peregangan dari setiap sisi-sisinya, dan penyusutan, maksudnya penyusutan itu lebih kecil seumpamanya gambar A ke gambar B, itu gambar B itu lebih kecil daripada A. Kalau pembesaran atau peregangan itu gambar A ke B, di mana gambar A lebih kecil daripada gambar B. Jadi gini ya, misalkan kalau konstantanya itu lebih dari 0, itu berarti mengarah ke pembesaran atau peregangan. Namun jika konstantanya kurang dari 0, itu penyusutan gitu. Enggak, konstantanya tetap sama. Tapi panjang sisi, seumpamanya
Kan ini DF itu merupakan panjang sisi gambar A. Terus AC itu panjang sisi gambar C. Itu kan seumpamanya gambar A lebih besar dari gambar B, berarti kan gambar B mengalami penyusutan, tapi konstantanya akan tetap sama dengan FE per CB. Oh, jadi maksudnya itu jika makanya itu ya, maksudnya gambar 1 sama gambar 2-nya gitu ya. Iya, Oh ya, mau nanya satu lagi boleh? boleh. Ese. Oh, itu. Tadi kan syarat dua bangun itu sebangun apabila sudut-sudutnya itu kongruen dan juga sisi-sisinya itu proporsi ya. Iya. Benar nggak? Nah, iya. Iya. Berarti Yang kalau mau membuktikan bahwa dua bangun itu sebangun, kita harus nentuin dulu ya masing-masing sisinya itu apakah sebanding atau enggak gitu ya. Iya, sudutnya harus sama. Kongruen, iya. Sisinya itu memiliki itu perbandingan yang sama. Oh, jadi kan harus dibandingin satu-satu dulu ya. Misalnya sisi ini dibanding ini sama sisi ini dibanding ini itu harus sama nilai perbandingannya gitu ya. Iya, Ya, terima kasih. kembali kasih. Selanjutnya, Maidinda, silahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya tadi di slide-slide awal itu sering disebutkan tentang simpul. Simpul itu yang mana ya? Soalnya kurang paham. Izin menjawab ya. Simpul itu sama saja kayak titik sudut itu. Simpul. Titik sama- sudut dari sudut-sudut yang kongruen adalah Ya. simpul yang berkorespondensi. Ini, bentar itu. Apakah bisa dipahami, Mei? Yang boleh ditunjukkan nggak yang maksudnya titik sudut dari sudut-sudut yang kongruen adalah simpul yang berkorespondensi dari poligon sebangun. Contoh selanjutnya, Dev. Seperti itu, titik A dan titik H itu kan titik sudut kan. Itu bisa disebut simpul A dan simpul H. Simpul A dan simpul H itu memiliki besar yang sama, maka besar simpul A dan besar sudut H dan besar sudut A memiliki besar yang sama atau kongruen. Jadi simpul itu titik pojoknya gitu ta? Iya. Iya. Oke. Makasih. Sama-sama. Selanjutnya, Afni Nur Rosida. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyinggung pertanyaan dari Maidinda tadi. Itu berarti yang simpul itu sudut gitu kah? Titik sudut. Oh, iya, iya. Mungkin namanya gitu loh. Kayak A gitu loh. Iya. Simpul Ya, A. bisa dipahami. Kemudian Baik. boleh minta tolong perlihatkan slide yang ke-12. Nah, iya, ini mungkin saya hanya ingin membenarkan untuk yang di bawah sendiri itu loh, yang FE sama dengan 10, itu mungkin seharusnya itu DE. Oh iya, maaf salah ketik. Terima kasih, Afni. Ya, baik. Makasih, Terima Afni. kasih kembali.
Selanjutnya, Alfiatul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau izin bertanya. Tadi pada slide 7 kalau tidak salah, bisa ditunjukkan. Iya itu, pada kalimat dua poligon dikatakan sebangun jika setiap sudut yang berkorespondensi koruen. Namun kongruensi sudut tidak cukup untuk menyatakan dua poligon sebangun. Itu bisa dijelaskan ya kenapa kok kongruensi sudut itu tidak cukup untuk mengatakan poligon itu sebangun. Padahal sebelumnya itu jika setiap sudut yang berkorespondensi sebangun. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Baik, apa itu dua bangun dikatakan sebangun jika sudut-sudutnya adalah jika sudut-sudutnya Kongruen. dan sisi-sisinya itu jika memiliki proporsi yang sama atau perbandingan yang sama, maka dua bangun itu sebangun. Jika tidak memiliki proporsi yang sama atau K tadi perbandingan yang sama, maka dua bangun itu tidak akan sebangun walaupun sudutnya Sama gitu. sama. Jadi gini, mungkin harus dua syarat yang dipenuhi gitu ya, Rev? Iya, Oh. Iya, berarti harus keduanya ya, berarti harus sisi yang bersesuaian itu harus senilai, terus sama sudut-sudutnya itu kongruen gitu ya? Iya, harus. Iya. Apa itu harus memiliki perbandingan yang sama, bukan? Kalau senilai kan sama, gitu. Iya, sebanding ya. Terus saya mau tanya lagi, boleh? Boleh, silahkan. Yang tadi metode-metode itu yang slide-slide bawah kayaknya. Metode apa ya? Yang digunakan menghitung piramida Mesir. Iya, itu kapan ya kira-kira kita bisa menggunakan metode itu? Itu saat mengukur tiang bendera itu kan menggunakan bayangan. Iya. Jadi pada saat menghitung piramida Mesir kan apa itu kita kalau menghitung ketingginya kan belum harus naik gitu kan. Tapi kalau piramida Mesir kalau dari sampingnya untuk menghitung contoh selanjutnya tolong Div. Seumpamanya itu EF itu kan bentuk piramida Mesir itu kan itu piramida gitu kan. Terus Iya. DF itu tingginya dan EF itu setengah dari panjang alas yang di bawahnya gitu. Terus kan memiliki apa itu bayangan. Nah, bayangannya itu sebagai perbandingan gitu. Oh Bila iya. tingginya kan belum diketahui, terus bayangan tingginya itu berapa. Jadi kita apa itu menentukan perbandingannya. Oh ya, baik. Bisa dipahami. Untuk metode ini, apakah ada batasan gitu? Misal, metode ini apakah hanya untuk poligon tertentu, ataukah bisa semua poligon bisa menggunakan metode ini? Semua bisa. Semua bisa, ya. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Permisi. Silahkan, Fatimah. Mau boleh lihat baca PPT-nya, kayaknya ada yang kasih bingung gitu, tapi lupa slide berapa. Boleh minta tolong? Iya, bukan mana? Bukan, terusnya. Terus. Oh ini, sebelum itu. Ini kan A
Kongruensi dengan B. B Ya kok itu nomor kayaknya salah itu. ya M bukannya kongruensi dengan N gitu tah? Atau A kongruensi dengan M? Oh iya, yang A itu berkorespondensi dengan M harusnya. Kasih. Sudah paham. Baik, Nah, maaf ya. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, bagaimana Bapak? Ya, hari ini 2 kelompok ya. Iya, Nggih, Bapak. Bapak. Iya, Pak. Ya. Ya, ini cuma jadi catatan yang kelompok pertama tadi yang harus diatur. Nanti coba dipikirkan dari rasio A per C sama dengan C per D itu, maka A ditambah B per B sama dengan C ditambah D per D. Lah itu nanti dipikirkan untuk buktinya, tidak sulit. Tapi tidak langsung kecontoh maksud saya. Oh ya, itu dari kedua ruas ditambah 1, Bapak. Kemudian tuh Ya, tambah 1, kemudian disamakan penyebutnya juga. Nggih, nggih, Bapak. ya sudah, nanti itu diberikan supaya tidak langsung kecontoh. Nggih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Nah, jadi apa-apa kalau bisa diberikan. Ya, yang terakhir dari kelompok 2, slide terakhir yang ditanyakan oleh temannya karena memang jawabannya kurang. Ya, ini dia Daniel, seperti Damel, berjalan sepanjang bayangan tiang bendera. Jadi gambarnya tidak begitu. Jadi begini sebenarnya itu ya. Daniel itu tidak tahu berapa tinggi tiang bendera. Tapi dia tahu bisa mengukur EF karena kan ada di tanah dia. EF-nya itu. Dia bisa mengukur EF tetapi tidak bisa mengukur DH. Lalu untuk tahu DH, dia itu bersandar di tiang bendera pertama, bersandar di tiang bendera. Dia kan punya bayangan juga itu. Bayangan dia itu pasti sejajar dengan DE. Bayangannya sejajar dengan DE karena kan satu matahari. Sinarnya sejajar. Nah, cuman bayangan kepala Daniel itu kan tidak tepat di E gitu lah. Karena Daniel kan baru bersandar di tiang bendera. Nah, kemudian dia berjalan gitu. Berjalan sepanjang bayangan. Jadi dia berjalan sepanjang EF. Dia berjalan sepanjang FE. Jadi dari F dia menuju sehingga kepala Daniel itu bayangannya tepat di E. Nah, sehingga gambarnya itu B itu tepat di E gitu maksudnya. Nah, maka barulah dia itu menggambar bahwa E ke kaki saya itu berapa, EF itu berapa gitu loh. Sementara tinggi saya berapa. Baru dia menggunakan perbandingan itu untuk menghitung H gitu. Makanya dia pakai BC itu kan dari BC-nya itu kan jarak dia ke kepalanya itu. Kaki ke kepala, jadi kebayangan. Tahu maksud saya ya? Jadi AC itu pas di
lengkung gitu ya. Tapi dia bersandar. Benderanya itu punya bayangan di E benderanya. Jadi tiangnya itu kan akan membentuk garis FE kan gitu ya. Kalau kena sinar matahari kan tiang FD itu kan akan membentuk gambar FE. Nah, iya. Kemudian ketika Darnel itu menyandar di tiang bendera, dia kan bayangannya dia juga pada garis FE, tapi kan belum ke E. Cuma kepalanya ada di garis FE gitu. Oke, Bapak. Nah, lalu dia maju, lalu dia berjalan sepanjang bayangan tiang. Lalu dia maju sehingga mempertemukan bayangan kepalanya itu yang di tanah nempel di E. Oh iya, Tahu maksudnya ya? tahu. Nah, itu baru dia ngukur kaki saya ke E berapa gitu. Itulah BC. Kemudian tinggi saya berapa gitu. Nah, itu menjadi perbandingan bahwa E ke kaki Daniel dibanding dengan E ke F itu sama dengan tinggi dia dibanding tinggi tiang bendera. Bisa ngitung lalu dia sudah. Itu maksudnya ya. Maksud kata-kata berjalan sepanjang bayangan tiang bendera. Oke, Bapak. Ya. Ini maaf nih, saya mau nulis pulpen saya enggak mousepad saya kehabisan baterai jadi tidak bisa nulis. Penggunaan yang kedua untuk mengukur lebar sungai. Nah, nanti coba dicari-cari ya. Bagaimana mengukur lebar sungai padahal tidak mungkin menyeberang gitu. Karena sungainya lebar sekali seperti bendera itu tidak mungkin naik. Tapi dia menggunakan perbandingan segitiga sebangun. Karena segitiga sebangun itu kan mempunyai proporsi yang sebanding antara sisi-sisi yang berkorespondensi. Ya, saya kira itu yang ingin saya jelaskan. Lainnya sudah tidak ada masalah. Saya ikuti hanya aja ya cara membacanya diikuti aja di buku ya. Saya juga baru tahu simpul itu ya. Saya baru tahu ini apa memang dari buku itu kalau terjemahan itu juga simpul itu biasanya ada tali, kalau yang bulat itu di tengah-tengah itu biasanya itu simpul gitu loh. Itu simpul, jika pentolan itu jadi simpul lalu jadi titik. Jadi pentolannya itu adalah simpul lalu diistilahkan titik itu seperti simpul. Iya, serupa. Oh iya, tadi dari Puji itu ada kata-kata serupa. Jadi kalau serupa itu bicara rupa ya. Tapi kalau sebangun memang bicara bangun. Jadi jangan sebangun itu serupa. Gitu. Kalau sebangun ya memang kita sedang bicara bangun datar. Gitu. Jadi nanti sebangun. Kalau bicara serupa itu karena memang bicara rupa. Bicara rupa maka serupa dia. Tapi tidak sebangun. Serupa bisa tidak sebangun. Karena tidak bisa disamakan rupa dengan bangun. Jadi tetap pakai kata-kata sebangun aja di mana-mana sebangun. Saya kira itu tidak ada lagi. Saya kira bisa diakhiri. Ya, saya akhiri. Tidak ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya tutup. Ya, kalau tidak ada sesuatu ya berarti kembali ke Selasa ya. Kalau ada perubahan aja nanti lewat Telegram.
Baik, Bapak. Ya, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih ini kepada yang aktif-aktif, yang lain juga ikut aktif ya. Pak Kotol, Medinda, Medinda, siapa? Api, siapa? Fatimah, Api, siapa? Nggak lengkap saya nyatetnya. Api, siapa Api? Afni, Bapak. Oh, kurang titik. Iya, Afni, ya Afni. Ya, yang lain coba gini. Jangan merasa bahwa pertanyaannya kurang mutu, tapi keberanian bertanya itu penting. Wah, engkau pas pertanyaanku diguyu karo kanca-kanca. Jangan. Apa iya ditertawakan? Dicoba aja ya. Apa iya ditertawakan? Coba. Apa pertanyaannya nggak mutu? Dicoba aja bertanya. Ya, yang lain coba. Baik ya, saya akhiri sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.